Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Katakan Shalom kepada kiri kanan Bapak Ibu. Allah rindu damai sejahtera yang daripadanya terus menjadi milik kita. Damai yang dari Allah memenuhi seluruh hidup kita. Karena pun perjalanan kita tidak selalu indah dan mulus. Karena dunia di mana kita ada, dunia yang sudah dikuasai oleh kuasa jahat. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita kuat dan tetap menikmati damai sejahtera Tuhan? Tidak ada cara lain. Selalu terhubung dengan sumber damai sejahtera itu. Itulah Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu kedua tahun 2023. Tanggal 8 bulan Januari. Dan dalam pemberitaan firman Allah dalam bulan Januari, Februari, Maret, semuanya berfokus kepada pembaharuan Allah kepada manusia. Bagaimana yang harus terjadi, yang harus dilakukan. Nah, topik dari atau tema dari bacaan kita ini tentang Abraham, teladan pembaharuan iman. Abraham adalah teladan dari pembaharuan iman. Kalau dari minggu yang lalu kita belajar juga tentang berkat dan pembaruan perjanjian Allah. Itu yang diceritakan dari kisah Nuh. Dan minggu hari ini bagaimana pembaruan iman itu yang terlihat dari Abraham tentu kepada keturunannya. Keturunan Abraham adalah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks bacaan kita dari 21 pasal ini terdapat dua hal yang kita boleh pelajari. Hal yang pertama, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara tentang harapan Abram, ya, ini Abram yang kemudian menjadi Abraham. Harapan Abram akan ahli waris. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ahli waris. Siapa yang memiliki ahli waris Abraham itu? Dan ayat 7 sampai 21-nya berbicara tentang kepastian tentang tanah perjanjian yang dimiliki Abram. Nah, mari kita belajar dari ayat 1 sampai 6 tentang ahli waris itu. Siapakah yang memilikinya? Dalam bacaan pasal 15 pada ayat yang pertama, bagaimana nubuat atau penglihatan Allah kepada Nuh. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, janganlah takut. Jangan takut. Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Jangan takut. Ya, kecenderungan manusia punya perasaan itu. Perasaan takut. Tapi sesungguhnya setiap hari ada ribuan janji Tuhan yang selalu disampaikan. Ada 1440-an janji Tuhan. Nah, satu tahun cuma 365. Itu berarti satu hari lebih dari satu janji Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Sebagaimana yang dinyatakan Allah kepada Abram. Ada ketakutan. Padahal kalau kita baca pasal sebelumnya, Abraham ini sudah memenangkan peperangan atau mengalahkan raja-raja timur ketika dia menolong Lot dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Allah menjanjikan jangan takut karena dia perisai yang melindungi. Bahkan disiapkan upah yang sangat besar. Pertanyaannya, kepada siapa upah ini? Kepada siapa ahli waris yang disiapkan Allah?
Karena kalau kita lihat dari ayat 2 dan ketiga, bagaimana kehidupan rumah tangga Abram, dia bilang dia tidak punya anak. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apakah dia sebagaimana pikiran Abram? Karena tidak punya anak. Sarah sudah usia. Lagi kata Abram ayat yang ketiga, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli waris. Apakah Eliezer yang akan menerima ahli waris yang diturunkan oleh Abram? Tentu tidak. Karena janji Tuhan dalam pasal 21 pada ayatnya yang kedua dan ketiga dikatakan, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu ia telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Abram kemudian menjadi Abraham sesudah janji Allah itu digenapi, diberikan, dan itulah Ishak yang menjadi ahli waris keturunan Abraham. Lalu yang kedua, kepastian akan tanah yang dimiliki oleh Abram ayat 7 sampai 21, bahwa kendati pun perjalanan hidup umat Israel, ya, kalau kita baca dari ayat 7 dan seterusnya, bagaimana firman Allah ketika memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim, dan dia menetap di satu tanah yang kemudian turun temurun. Abram menjadi Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, mereka diperbudak. Berapa tahun perbudakan itu terjadi? 400 tahun. Luar biasa ya, 4 abad. Ayat yang ke-8, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya, memiliki tanah perjanjian dari mana Tuhan? Dan Allah memperlihatkan bintang-bintang. Kalau you bisa hitung, itu sudah keturunanmu. Dan tanah perjanjian, tanah Kanaan, itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi sebelum ke sana, Tuhan memperlihatkan bagaimana umat Israel itu ada dalam perbudakan, ada dalam penganiayaan di Mesir. Dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Wow. Bagaimana umat Allah ada dalam kesengsaraan, ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan. Tapi kalau kita baca di bagian Keluaran 17, bagaimana sesungguhnya umat Allah ini ada di dalam perbudakan di tanah Mesir 430 tahun lamanya. 30 tahun itu mereka hidup dalam keemasan karena Yusuf yang memerintah pada waktu itu. Tapi sesudah Yusuf meninggal, Israel itu terkenal, dan dimulailah penindasan itu 400 tahun. Tetapi janji Allah tidak pernah diingkari. Sesudah 400 tahun Allah membebaskan mereka. Dan perjalanan itulah yang dijalani oleh Israel. Diproses juga 40 tahun dalam pengembaraan. Soal mesti ke Israel itu hanya hitung jam. Tapi kalau lihat kalau hitung sekarang, tapi dulu Tuhan kasih putar-putar supaya dari karakter budak, karakter yang dipenuhi dengan berbagai-bagai
penindasan, kekerasan diproses untuk menjadi baik, supaya ketika mereka masuk dalam tanah yang dijanjikan Allah, tanah perjanjian. Karena itu di ayat yang ke-16. Tapi keturunan yang keempat ini, keturunan keempat dari Israel akan kembali ke sini, ke tanah perjanjian yang disiapkan Allah. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini ada batasan perjanjian Allah, tanah yang dimiliki oleh Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apa makna cerita ini dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini? Sesungguhnya kita adalah ahli waris dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yesus Kristus sampai kita hari ini. Janji Allah turun temurun. Kita adalah Israel perjanjian baru, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang memiliki janji sebagai ahli waris kerajaan Allah. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Wajib mengalami segala kasih karunia Tuhan. Dan itu hanya dimiliki ketika kita terus berpaut. Kendati pun dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali tantangannya. Karena tanah perjanjian, ahli waris yang menerima tanah yang akan dimiliki oleh Abraham dan keturunan Israel adalah tanah Kanaan. Tapi dalam Israel perjanjian baru, tanah perjanjian adalah sorga, rumah Bapa. Janji Allah masih terus terjadi bagi hidup kita. Tapi janji untuk memiliki tanah perjanjian sorga itu juga di dunia inilah yang kita terus mengalami berbagai proses dan tempaan. Dalam batasan usia yang Allah izinkan kita hidup. Nah, bagaimana kita terus mengalami janji Tuhan itu sebagai ahli waris kerajaan Allah yang terus dituntun, kendati pun hidup senantiasa ada dalam penderitaan. Tidak ada orang melewati hidup tanpa penderitaan, ya, persoalan-persoalan, ya. Tetapi kalau Abraham memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh akan Allah, ya, sebagaimana yang diungkapkannya dalam ayat yang kena bacaan kita, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya akan janji Allah bahwa dia akan mewarisi keturunan melalui Ishak, bahwa dia akan menikmati janji penyertaan Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian. Dia tidak goyah. Kenapa? Dia punya iman, dia punya keyakinan. Bapak Ibu, kendati pun perjalanan hidup Abraham, perjalanan hidup umat Israel tidak sepi, saya katakan tidak ada sepi dari tempaan demi tempaan, ya, kesukaran demi kesukaran, ya. Karena iman sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan penderitaan. Karena Tuhan pakai penderitaan itu untuk menarik manusia ke dalam persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pada akhirnya Abraham memiliki keturunan Ishak dan Yakub, dan keturunannya begitu banyak sampai pada kita hari ini. Kita sebagai umat Tuhan adalah bagian yang mewarisi janji Allah itu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dan Tuhan menjadi perisai Abraham, Tuhan juga menjadi perisai bagi kita. Dan upah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang percaya sangat besar. Nah, untuk menjalani hidup seperti itu harus punya iman. Dan iman itu harus kuat atau memiliki kekuatan karena bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Iman jarang diperkuat oleh keberhasilan, tapi dengan tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan. Tanah perjanjian adalah tanah bait Allah, sorga, baitnya Tuhan dalam kekekalan. Dan perjalanan hidup kita untuk sampai ke sana butuh iman, Bapak Ibu Saudara.
Matius 10 ayat 38, iman menuntut pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, ya bahkan uang. Itu iman. Apalagi kita ditantang untuk tahun ini untuk memberikan atau menopang pekerjaan GSG, gedung serbaguna. Dibutuhkan 3 miliar. Dananya dari mana? Dari jemaat. Nah, kita dituntut untuk itu juga. Bahkan kita ditantang. Kita butuh iman. Mampu nggak memberikan? Mampu nggak mencapai? Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Abraham karena percayanya Allah memperhitungkan keyakinan dia. Allah memperhitungkan kepercayaannya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Allah memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia siapa? Dia Allah di dalam Yesus yang kita percaya sampai hari ini dan belajar taat kepada Dia. Karena itu pun perjalanan kita dalam batasan waktu untuk sampai ke tanah perjanjian sorga itu butuh tempaan-tempaan. Kita hanya kuat karena ada iman. Karena itu teguhlah berdiri di atas dasar yang paling kokoh kuat, itulah firman Allah. Kita kuat, iman bertumbuh dari firman dalam hidup kita setiap hari. Karena itu nikmatilah perjalanan hidup kita dalam pembaruan yang terus dikerjakan oleh Allah. Pembaruan dalam apa? Dalam cara pikir kita. Mungkin tahun yang lalu cara pikir kita yang negatif-negatif, belajar dibuang, dirubah. Ya. Kata-kata kita lebih banyak yang kotor-kotor, dibuang, dirubah. Lebih banyak kata-kata yang membangun. Begitu juga perilaku hidup kita yang tidak menjadi contoh, yang tidak menjadi teladan, belajar ditinggalkan dan berubah perilaku kita, diperbaharui dari hari ke hari oleh karena kebenaran yang kita miliki. Berjalan dalam pembaruan hidup sebagaimana yang diteladani oleh Abraham, itu juga yang kita buat dari hari lepas ke hari. Di tahun yang baru ini kita terus diperbaharui iman dan percaya kita semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.